Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nindya Fatika Khairunisa dengan NIM 11036248083. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian dengan semester mata kuliah Manajemen Aset Pendidikan dengan dosen pengampu Profesor Dr. Suryadi dan Ibu Lia Amelia MPD. Oke, pada video kali ini saya akan membandingkan cara kerja manajemen aset di antara dua sekolah. Yang pertama di SMKN Negeri 7 Jakarta dan yang kedua di SMA YMIK 2 Jakarta. Oke, kita mulai dari SMKN Negeri 7 Jakarta dulu ya teman-teman. Kebetulan si SMKN Negeri 7 Jakarta ini adalah sekolah tempat aku SMK tahun lalu. Kebetulan SMK ini letaknya di Jakarta Timur, tepatnya di daerah Rawamangun. Sekolah SMKN Negeri 7 Jakarta ini biasa disebut sama orang adalah sekolah grafika, karena memang dia punya 4 jurusan terkait tentang kegrafikaan gitu. Yang pertama ada desain grafika, produksi grafika, multimedia, satu lagi teknik komputer jaringan. Nah itu pada tahun waktu aku masih sekolah memang dia ada 4 jurusan. Tapi kalau sekarang ketika aku lulus, dia jurusannya menjadi cuma 3 teman-teman. Jadi si desain grafika sama si produksi grafika ini dijadikan satu, namanya adalah teknik grafika. Kemudian ada multimedia dan ada si TKJ atau teknik komputer jaringan. Jadi sekarang jurusannya hanya ada 3. Terus kemudian kalau misalnya di SMA YMIK 2 ini, kebetulan beberapa minggu lalu aku sama kelompok aku sempat observasi ke sana gitu untuk tugas manajemen aset pendidikan ini. Dan yang kebetulan yang diobservasi adalah memang aset-aset atau sarana prasarana yang ada di sana. Seperti itu. Oke, kemudian kita balik lagi ke SMKN 7 Jakarta ini ya teman-teman. Kalau membicarakan sarana prasarana, kita mulai dari petugasnya dulu ya. Kalau petugas sarana prasarana yang ada di SMKN Negeri 7 Jakarta ini adalah memang dia petugasnya adalah petugas khusus gitu loh. Jadi dia tidak menggunakan maksudnya dia tidak memakai guru atau bahkan orang-orang TU gitu loh. Yang dikhususkan adalah memang orang-orang khusus sarana prasarana gitu. Dan kemudian si orang sarana prasarananya ini kalau di SMK Negeri 7 Jakarta kebetulan memang ada 3 lantai ya teman-teman ya. Lantai 1, 2, 3. Jadi si petugas sarana prasarananya ini per lantai itu beda-beda. Kayak misal di lantai 1 ini dia petugas sarana prasarananya kalau tidak salah ada 2 orang gitu loh. Karena kan mencakup sampai lapangan, terus tempat parkir, kantin dan lain-lain. Seperti itu. Karena lantai 1 kan lebih luas. Kemudian lantai 2 itu ada petugas saprasnya ada 1 orang dan lantai 3 ada 1 orang gitu loh. Jadi kalau misalkan petugas saprasnya itu memang cuma 1, jadi kan dia jadi tidak efektif atau bahkan pencatatannya tidak rapi. Seperti itu. Jadi kan lebih ringan ya kalau misalnya ada masing-masing ada petugas ya di tiap lantai seperti itu. Nah, kemudian sistem cara mereka bekerja ini adalah sarana prasarana yang ada di SMK Negeri 7 Jakarta adalah seperti pada umumnya aja ya teman-teman. Jadi si petugas sarana prasarana ini juga punya kepala saprasnya, ada kepala saprasnya. Jadi si orang-orang yang memeriksa bagian lantai 1, 2, 3, misalkan ada sarana prasarana atau aset-aset yang memang sudah rusak atau perlu diperbaiki. Jadi mereka ini melaporkan kepada si ketua sarana prasarananya ini, kepala sarana prasarananya ini. Kemudian dilakukan pencatatan dan kemudian mereka mengurutkan prioritas mana nih sapras yang memang harus didahulukan atau mana nih sapras yang memang harus cepat diperbaiki gitu. Kebetulan yang biasanya cepat diperbaiki adalah seperti ruang kelas, lab komputer, karena kan di sekolah aku ini terkait dengan jurusan desain pasti kan butuh komputer seperti itu. Jadi yang didahulukan, yang diprioritaskan sama mereka adalah ruang kelas sama si lab komputernya ini. Kemudian setelah memprioritaskan, kemudian mereka mengatur keuangannya juga disesuaikan dengan dana sekolah yang mereka punya gitu loh. Jangan sampai perbaikannya ini biayanya melebihi dari dana yang sekolah punya gitu loh, seperti itu. Kemudian kita balik ke
SMA YMIK 2 Jakarta. Kebetulan waktu hasil observasi, aku sama kelompok aku sempat wawancara sama orang-orang TU mereka atau tata usaha mereka. Kemudian mereka bilang, kalau petugas sapras sapras mereka di sana, dia tidak ada petugas khusus. Jadi mereka itu pakai melibatkan orang-orang TU dan guru-guru siswa di kelas. Jadi kalau misalkan nih guru mengajar di kelas, dia melihat ada sarana prasarana yang rusak, misal seperti AC atau kipas atau meja atau lemari atau lantai seperti itu, ada yang rusak. Nah, jadi mereka melapornya tidak ke kepala sapras karena mereka memang tidak punya petugas sapras. Mereka lapornya adalah ke orang-orang TU gitu loh. Mungkin sistemnya sama seperti mencatat apa aja nih yang rusak seperti itu. Apa aja nih manajemen aset, sarana prasarana mereka yang rusak. Terus kemudian mereka juga memprioritaskan mana dulu nih sapras yang memang harus diperbaiki segera gitu loh, agar agar pelajarannya tidak terganggu, agar pembelajaran menjadi lebih efektif. Kemudian karena mereka kebetulan si SMA YMIK 2 Jakarta ini adalah sekolah swasta, jadi mereka ini juga sangat memperhitungkan pemasukan dan pengeluaran mereka seperti itu, disesuaikan dengan jumlah dana yang mereka miliki, seperti itu. Terus kemudian perbedaannya nih yang paling sangat mencolok adalah kalau SMK Negeri 7 Jakarta ini kebetulan memang adalah sekolah negeri. Perbedaannya adalah di bagian lab komputernya. Kalau lab komputer di SMK Negeri 7 Jakarta ini memang per jurusan punya masing-masing lab komputer ya teman-teman. Jadi desain grafika, pas zaman aku desain grafika punya komputer, terus si multimedia punya komputer, sama si TKJ punya komputer. Kalau produksi grafika ini dia tidak pakai komputer karena dia prakteknya memang tidak menggunakan komputer gitu loh. Terus kemudian, tapi yang sangat disayangkan adalah walaupun mereka punya punya petugas saprasnya masing-masing nih, yang kayak tadi yang aku bilang per lantai, setiap lantai mereka punya, tapi tapi lab komputer mereka ini yang ada di SMK Negeri 7 Jakarta ini kadang-kadang tidak berfungsi dengan baik karena komputer yang mereka punya itu seringkali mengalami gangguan, sehingga kalau misalkan praktek atau tugas-tugas atau uji sertifikasi seperti waktu SMK di sana, itu bahkan harus terbagi menjadi 2 sesi sehingga tidak efektif. Seperti itu. Aku tidak paham apakah memang dananya tidak cukup atau seperti apa, aku juga tidak tahu, tapi sampai sekarang juga pasti masih komputernya itu masih banyak yang tidak bisa digunakan gitu loh. Mungkin kayak misalkan nih komputer ada berjumlah 35, mungkin yang hanya berfungsi cuma sekitar 20 sekian lah, 25 atau 26. Sementara jumlah siswa ini kan satu kelas 32 gitu loh. Bahkan yang seharusnya komputernya 35 dengan jumlah siswa 32, harusnya kan komputernya lebih ya. Ini malah kurang gitu loh karena si komputernya ini banyak yang tidak berfungsi. Sampai sehingga kalau misalnya ada tugas ujian seperti itu, dia dibagi menjadi dua sesi sehingga tidak efektif. Seperti itu. Sama kayak misalkan di lab multimedia atau TKJ juga seperti itu, banyak komputer-komputer yang memang tidak bisa digunakan atau memang perlu perbaikan. Terus kalau misalnya perbedaannya dengan di SMA YMIK 2 ini adalah mereka ruang labnya itu seperti memang di ruang kelas ya, beda dengan SMK Negeri 7 Jakarta. Memang yang ruang labnya ini adalah seperti apa ya, memang khusus buat lab gitu loh, jadi tidak menggunakan seperti bentuk ruang kelas. Kalau misalnya di SMA YMIK 2 ini dia tidak pakai komputer memang, tapi menggunakan laptop. Nah, berdasarkan hasil observasi aku sama kelompok aku beberapa minggu lalu, memang laptopnya ini sudah disesuaikan dengan jumlah siswa sehingga dapat dipastikan kalau mereka bilang sih laptopnya memang berfungsi semua ya, jadi sehingga bisa dipastikan kalau proses pembelajaran mereka adalah
proses pembelajaran mereka menjadi lebih efektif seperti itu. Karena laptopnya mereka cukup dengan jumlah siswa sehingga nggak perlu ganti-gantian atau tidak perlu dibagi menjadi 2 sesi seperti itu. Mungkin perbandingannya seperti itu aja ya teman-teman. Jadi si manajemen aset ini memang sangat diperlukan supaya proses pembelajaran dan proses belajar dan mengajar dan proses pembelajaran mungkin menjadi lebih efektif dan lebih berjalan dengan lancar. Mungkin seperti itu. Oke, baik, mungkin seperti itu aja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan atau bahkan kekurangan kata. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.